Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihi al-muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari ini bersyukur kepada Allah kembali pertemukan kita, dan ini di antara rangkaian ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia hadirin. Semoga di pagi hari ini, rutinan ini, para malaikatnya menjadi saksi hadirin kita berikhtiar untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Dan kita mohon berharap kepada Allah di pagi hari ini agar Allah hadirkan ilmu yang bermanfaat hadirin, amal soleh yang diterima, rezeki-rezeki terbaiknya untuk kita insyaallah. Bapak Ibu semua dimuliakan Allah, kita lanjutkan setelah kita mempelajari sifat Al-Quddus hadirin di pertemuan sebelumnya. Di pagi hari ini kita akan mempelajari salah satu nama dan sifat Allah, yaitu As-Salam hadirin. Dan ini menjadi salah satu identitas kita, kita sebagai seorang muslim, karena kita beribadah kepada zat yang dialah As-Salam. Muslim itu satu akar kata dengan As-Salam hadirin, dari kata salima yang artinya adalah selamat. Apa salam itu? Kalau kata Syekh Thariq As-Suwaidan, nasyirus salam bainal anam. Kenapa Allah hadirin memberi namanya As-Salam? Karena dialah Allah yang menyebarkan kesejahteraan di seluruh makhluk. Siapa makhluknya yang tidak mendapatkan kesejahteraan hadirin, kenikmatan, pelayanan dari Allah Subhanahu wa taala? Salimat dzatuhu minan naqsi wal aibi wal fana. Begitu pula As-Salam itu punya makna dialah Allah zat yang tidak sedikit pun punya kekurangan. Dialah Allah zat yang sedikit pun tidak punya kecacatan hadirin, tidak punya aib. Bapak Ibu semua, ketika kita sadar di dalam hati kita bahwa Allah itu As-Salam yang tidak sedikit pun punya kekurangan kecacatan, kita itu sedang beribadah kepada zat yang sangat layak sekali untuk kita ibadahi. Karena dialah Allah yang tidak memiliki kecacatan sedikit pun. Dan ini pun diantara makna dari makna subhanallah hadirin. Makanya Nabi kan ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu dzikri afdal, zikir apa yang paling mulia? Kata Nabi SAW, mastafallahu li malaikatih, zikir yang paling mulia itu adalah zikir yang Allah ajarkan kepada para malaikat-malaikatnya. Zikir itu adalah subhanallah wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi Engkau. Makna As-Salam ini hadirin sudah mencakup makna kita meniadakan kecacatan dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kecacatan dalam ciptaan Allah, dalam pemberian Allah.
Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun dalam kekuasaannya, dalam kasih sayangnya, dalam ampunannya, dalam rezekinya yang Allah bagikan. Allah tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Nah, dialah Allah As-Salam. Oleh karena itu hadirin, Nabi mengajarkan kepada kita di setiap beres sholat kita selalu menyebut nama Allah As-Salam ini. Ini dari Thauban. Kata Thauban, karena Rasulullah SAW dahulu Rasulullah itu idan sorofa min sholati, kalau beliau beres sholatnya istighfar thalathan, beliau beristighfar dulu 3 kali hadirin. Kemudian waqala, setelah beristighfar Nabi kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Doa ini diajarkan kepada kita hadirin agar di setiap beres sholat kita yakin ada zat yang siap memberi kesejahteraan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita. Bahkan dalam Al-Quran menyebut mu'aqibat, Allah utus 2 malaikat. Ini kata Abdullah bin Abbas, kepada setiap orang hamba yang 2 malaikat ini hadirin tugasnya hanya untuk menjaga diri kita dari segala bara bahaya di dunia. Bisa jadi hadirin ada hewan yang hendak membahayakan kita, ada orang yang tidak dikenal membahayakan kita, ada benda yang mungkin mengenai kita. Allah hadirkan 2 malaikat itu, kata Abdullah bin Abbas, khusus untuk menjaga kita. Makanya Bapak Ibu semua, satu waktu kadang kita melihat ada seorang yang dia ditakdirkan harusnya celaka. Dia seharusnya, kalau secara akal kita, dia seharusnya harus terjatuh, dia harusnya tertabrak. Tapi kemudian hadirin, sepersekian detik Allah selamatkan dia, karena dialah Allah As-Salam. Allah mengutus 2 malaikatnya untuk menyelamatkan hamba-hambanya ketika di dunia. Kecuali jika ketetapan Allah itu harus hadir seorang hamba, harus tertimpa musibah, dan itu pun berasal dari sifatnya As-Salam, karena ada hadirin rahasia-rahasia yang Allah ingin memberikan keselamatan seorang hamba dari musibah-musibah yang Allah berikan. Nah, hadirin Bapak Ibu semua dikasihi Allah, bahkan nama As-Salam ini selain daripada menjadi nama Allah, Allah memiliki nama As-Salam. Bahkan agama yang diturunkan berasal dari kata As-Salam, yaitu Islam. Hadirin, bahkan surga yang Allah ciptakan disebut As-Salam. Lihat di dalam Al-Quran hadirin, di dalam surat Yunus ayat ke-25, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu yad'u ila daris salam. Dialah Allah yang mengajak ila daris salam, ke negeri keselamatan. Surga dinamakan As-Salam. Kenapa surga dinamakan As-Salam? Pertama, karena surga itu pemiliknya As-Salam. Dialah Allah As-Salam. Yang kedua, kenapa surga itu dinamakan As-Salam? Salam itu artinya selamat, Pak. Maknanya kata para ulama, karena kita nanti ketika hidup di surga, mau jutaan tahun, triliunan tahun, selama-lamanya kita tidak akan pernah sedikit pun merasakan kesedihan. Hadirin, kita tidak akan merasakan kesulitan, kita tidak akan pernah sakit, kita tidak akan pernah disakiti lagi, kita tidak pernah akan dizalimi lagi. Selama-lamanya bahagia. Makanya surga dinamakan dengan As-Salam. Semuanya dibersihkan hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang kita tidak sukai. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menggambarkan surga itu hadirin Bapak Ibu semua. Inna awwala man yadkhulul jannata, sungguh orang yang pertama masuk surga itu, nanti kelompok pertama yang masuk surga itu, kata Nabi SAW, seperti bulan purnama yang bercahaya sekali ketika masuk surga. Yang kata Nabi, la yabsukuna wa la yataghawwatun, mereka itu tidak buang air kecil, mereka itu tidak buang air besar, mereka itu tidak beringus.
dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, nanti gak akan ada Pak di surga itu orang datang ke toilet, Pak, gak akan ada. Dibersihkan oleh Allah dari segala cacat sedikit pun, hadirin. Bahkan tidak akan ada yang beringus. Bapak Ibu semua mungkin yang hari ini flu, Pak, di surga gak akan flu lagi, Pak. Dibersihkan oleh Allah. Gak akan mungkin ada penyakit di dalam surga itu. Warishuhum al-mis, kata Nabi SAW, bahkan keringat-keringat mereka itu sewangi kasturi, wangi kasturi. Bahkan ini jadi dalil, hadirin Bapak Ibu semua, kan dalam riwayat lain itu Nabi menjelaskan seorang hamba di dalam surga itu, dia nanti makan di dalam surga itu 100 kali lipatnya kekuatannya di dunia. Itu di surga. Bapak Ibu semua, kalau sehari kira-kira makan berapa kali, Pak? Udah hitung sama ngabaso, ngupat, Pak, itu. Bayangkan, andaikan sehari itu anggap saja 2-3 kali, maka satu hari di surga itu seorang hamba itu bisa makan 100 kali lipatnya. Berarti bisa 200-300 kali makan, Pak. Tapi hadirin tentu jangan khawatir, Ustaz gak akan gendut kolesterol misalnya kalau banyak makan. Nah, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika Nabi mengatakan warishuhum al-mis, keringat-keringat mereka sewangi kasturi, dalam riwayat lain itu Nabi pernah menjawab, hadirin, pertanyaan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi kan mereka mengatakan seperti ini, Muhammad, andaikan di dalam surga itu Al-Quran menyebutkan bahwa para penghuni surga itu makan dan minum, berarti mereka masih butuh terhadap makan dan minum. Yang namanya lapar, haus, hadirin, kira-kira disukai atau tidak, Pak? Orang lapar, Pak, saya suka lapar. Orang haus, saya suka haus, kira-kira disukai atau tidak, hadirin? Itu tidak sebenarnya. Masa ada orang suka lapar? Orang tuh sukanya kenyang, bukan lapar. Orang tuh gak suka, Pak, lapar, haus. Maka gak akan mungkin di surga itu ada lapar dan haus, itu gak akan mungkin. Makanya Nabi menjawab kepada orang Yahudi itu, kebutuhan penghuni surga itu makan dan minum bahkan 200-300 kali sehari itu kebutuhannya bukan karena lapar, kebutuhannya bukan karena haus. Lalu kebutuhannya untuk apa? Warishuhum al-mis, kata Imam Ibnu Hajar, karena semakin banyak penghuni surga itu makan dan minum, kebutuhannya dua, hadirin. Pertama tadi warishuhum al-mis, supaya makan minum itu menjadi keringat yang sangat wangi untuk badannya. Itu kebutuhannya, Pak. Makanya nanti Bapak Ibu semua gak usah ke refill parfum di surga, Pak. Udah otomatis tinggal banyak aja makan dan minum saja. Yang kedua, hadirin, makan dan minum di surga itu untuk menambah indah paras kita nanti di dalam surga. Semakin indah, Pak, paras kita. Bahkan saya menemukan satu riwayat, ini ada satu kitab bagus sekali yang mengulas tentang keindahan-keindahan surga, namanya Na'imul Jannah fil Qur'ani was Sunnah, tentang keindahan-keindahan surga di dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya menemukan satu riwayat, hadirin, dari seorang sahabat yang menceritakan nanti di surga itu ada sepasang suami istri, dia duduk di taman-taman surga yang indah sekali. Datang, hadirin, air minum kemudian mendatangi suami istri itu. Datang sendiri, Pak. Dia terbang sendiri. Bagi Allah mudah sekali untuk menghadirkan itu. Datang sendiri, kemudian istrinya minum, Pak, ketika itu. Minum minuman surga. Suaminya tengok, Pak. Beres istrinya minum minuman surga, kemudian suaminya mengatakan seperti ini, wallahi qad izdadti fi aini 70 marrah. Demi Allah, kata suaminya, barusan engkau minum minuman itu, di mataku kamu menjadi lebih cantik 70 kali lipat dari sebelumnya. Coba, Pak. Tapi tentunya dia bukan gombal, Pak. Kalau di dunia mungkin pura-pura, Pak. Tapi di surga dia melihat, demi Allah, ketika engkau sudah minum itu, kamu 70 kali lipat lebih cantik dari sebelumnya.
Nah ini ibu-ibu pun nanti kalau di surga gak usah beli skincare bu. Ini bapak-bapak tenang, gak usah ada biaya skincare. Banyak makan saja. Karena kebutuhan seorang hamba itu makan dan minum itu bukan karena haus dan lapar. Karena Allah jadikan surga itu assalam, tidak ada sedikit pun sesuatu yang tidak disukai. Makanya 200 kali makan, 300 kali makan itu kata para ulama Allah jadikan, hadirin, pertama tidak akan buang air, gak akan ada buang air kecil, buang air besar di dalam surga. Tapi Allah jadikan keringat yang wangi, paras yang semakin indah Allah berikan dari surga yang Allah ceritakan untuk kita. Hadirin Bapak Ibu semua Allah, dari salam, surga dinamakan dengan assalam karena tidak sedikit pun dicacat. Saya membaca tafsir ini di surat Al-Baqarah ayat ke-25 ketika Allah jelaskan, hadirin, tentang makanan-makanan penghuni surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan berikanlah ketika beri gembiranya orang-orang yang beriman dan beramal sholih ini. Ketika mereka diberikan buah-buahan surga, ini lihat Pak, buah-buahannya surga saja. Mereka akan mengatakan qalu hadza ruzikna min qabl. Kata penghuni surga di surat Al-Baqarah, mereka mengatakan seperti ini. Ini adalah rezeki kami min qabl, pada sebelumnya. Saya baca tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan apa yang dimaksud perkataan penghuni surga ketika diberikan buah-buahan di dalam surga. Mereka mengatakan seperti hadza ruzikna min qabl, ini adalah rezeki kami yang pernah kami dapatkan sebelumnya. Kata Imam Al-Qurtubi itu dua maknanya. Pertama, penghuni surga itu diberi buah-buahan, hadirin. Itu ruzikna min qabl, itu maknanya dulu ketika di dunia ada buah-buahan yang mungkin enak, nikmat, bahkan mahal, tapi orang-orang beriman itu gak sempat beli, Pak. Gak sempat makan. Maka buah-buahan itu Allah hadirkan nanti di surga karena keimanan dan ketaatannya. Buah-buahan apapun yang ia inginkan ketika di dunia Allah hadirkan ketika di surga. Makanya mereka mengatakan hadza ruzikna min qabl. Ya Allah, ini buah-buahan kami yang pernah kami dapatkan. Saya pernah lihat, hadirin Bapak Ibu semua, dulu ada durian Pak, harganya 18 juta. Durian Pak, itu seharga motor. Kan mending beli motor daripada beli durian. Itu seharga motor. Bagi orang-orang beriman, mungkin dia berpikir, buat apa beli durian? Dia ketika di dunia, dia lihat itu, maka nanti di surga Allah akan berikan itu. Nih, buah-buahan yang kamu inginkan hanya dilihat ketika di dunia, Allah hadirkan itu. Hadza ruzikna min qabl. Itu makna yang pertama. Yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, hadza ruzikna min qabl, itu maknanya para penghuni surga diberikan buah-buahan di waktu pagi. Karena hadirin di dalam surga itu, kenapa dalam Al-Quran sering isyarat bukrata wa ashiya, bukrata wa ashiya, pagi dan sore dan petang. Karena itu jadi isyarat, kata para ulama, di surga itu tidak akan ada siang dan malam. Karena biasanya orang tidak suka dengan terik panas matahari dan orang tidak suka dengan gelap. Maka Allah hadirkan kesejukan di waktu pagi dan petang saja. Di waktu pagi para penghuni surga diberikan buah-buahan surga. Ketika sore diberikan buah-buahan surga lagi. Namun penghuni surga mengatakan hadza ruzikna min qabl. Ya Allah, ini buah-buahan yang tadi pagi kan. Tapi hadirin, kata Imam Al-Qurtubi, buah-buahan yang Allah hadirkan di waktu sore itu tidak mungkin rasanya sama dengan yang waktu pagi. Pasti lebih enak di waktu sore itu. Makanya ketika mereka para penghuni surga mencicipi itu, buah-buahan itu semakin enak. Besoknya dia akan mengatakan, ya Allah, ini buah-buahan yang tadi pagi. Dia mau lebih enak lagi dia yang kemarin. Lebih enak lagi yang kemarin. Ini jadi dalil, kata Imam Al-Qurtubi, Bapak Ibu semua, meskipun nanti kita hidup triliunan tahun di dalam surga, kita tidak akan pernah bosan di dalam surga. Karena setiap harinya Allah akan tambahkan kenikmatan dalam setiap makanan-makanan surga. Itu kenikmatannya, karena dia Allah As-Salam. Allah tidak akan pernah memberikan kecacatan sedikit pun di dalam surga. Kalau di dunia, hadirin, kita beli buah-buahan, Pak, satu waktu enak sekali, Pak. Satu waktu enak. Biasanya hari ini sedang musim apa, hadirin?
Duren, rambutan, mungkin apa ya. Kita satu waktu beli Pak ke penjual yang sama, manis. Kemudian kita beli lagi, kira-kira kita beli lagi kedua kalinya manis lagi nggak Pak? Belum tentu. Buah-buahan di dunia, ketika kita membeli sesuatu bahkan dengan jenis yang sama, belum tentu manisnya sama. Apalagi manisnya lebih manis lagi. Itu sifat buah-buahan di dunia. Dan hadirin Bapak Ibu semua, di dunia ada musimnya, sedangkan di dalam surga tidak ada musimnya buah-buahan itu. Assalam. Makanya surga itu dinamakan dengan assalam, karena tidak sedikit pun hadirin ada kecacatan di dalam surga. Yang kata Nabi SAW, labinatun min zahabin wa fiddatin. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kaifa binauha, seperti apa bangunan-bangunan di surga itu? Seluruh istana-istana di surga itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada yang terbuat dari tembok, enggak ada. Semua terbuat dari emas dan perak, dan diberikan setiap hamba itu istananya masing-masing yang megah dan mewah. Makanya saya heran hadirin ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan di surat An-Naba, innal lil muttaqina mafazan. Bagi orang-orang yang bertakwa itu mafazan. Apa mafazan itu? Kata Imam Ibnu Katsir, mutanazzahan. Mafazan itu adalah tempat wisata. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan hadirkan tempat wisata Pak. Biasanya orang ingin bahagia, senang-senang, bernikmat itu, ya dia berwisata Pak. Maka Allah hadirkan assalam surga itu, tempat wisata selama-lamanya bahagia, selama-lamanya nikmat. Bukan hanya ribuan tahun, jutaan tahun kita hidup di dunia, di akhirat, di surga nanti hadirin, selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu semua, orang yang berakal, dia akan lebih mendahulukan Darussalam. Negeri ini nih, ada satu negeri yang tidak cacat, tidak akan ada kurangnya, rezekinya tidak terbatas, yang setiap hari bertambah nikmat, itulah Darussalam. Nah, hadirin Bapak Ibu semua dimuliakan Allah, kenapa assalam dinamakan assalam? Kata para ulama, karena yang ketiga, asal di dalam surga itu nanti seluruh hamba itu disambut dengan salam oleh para malaikat. Assalamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian karena kesabaran-kesabaran kalian. Disambut dengan assalam. Orang yang senang menyebar salam ketika di dunia, nanti dia dihadirkan oleh para malaikat, disambut dengan salam nanti di dalam surga. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini ada rahasia luar biasa Pak. Perhatikan kalimat wallahu yad'u. Allah itu mengajak. Dalam bahasa Arab hadirin, kalau ada kata kerja Pak, kata kerja itu yang membutuhkan objek Pak. Transitif ada dalam bahasa Indonesia itu kan ada transitif, ada intransitif. Dalam bahasa Arab pun ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh misalnya seorang hadirin memberi, maka pasti ada yang diberi. Orang memakan, pasti ada yang memakan. Allah mengajak, pasti ada yang diajak. Siapa yang diajak? Allah tidak sebutkan. Siapa yang diajak itu hadirin? Yang masuk diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru. Siapa yang diseru oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya? Ada satu kaidah hadirin dalam bahasa Arab. Kalau maf'ul bih itu dibuang, objek itu dibuang, maka itu maknanya liifadatil umum, menunjukkan makna keumuman. Apa maksudnya? Allah itu di dalam ayat ini ingin menegaskan siapa yang diajak oleh Allah masuk surga, bahkan bukan hanya orang-orang beriman, orang-orang kafir sekalipun diajak oleh Allah. Karena dia Allah as-salam. Allah ingin menyelamatkan hamba-hambanya, siapa saja yang orang-orang kafir yang bermaksiat, Fir'aun sekalipun hadirin. Allah tidak sebutkan, tidak khususkan yang diajak itu hanya orang-orang beriman, yang diajak itu hanya orang-orang bertakwa, yang diseru itu hanyalah orang-orang yang taat kepada Allah. Bahkan ahli maksiat sekalipun diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin Bapak Ibu semua, lihat tadi dalam ayat-ayat jika Allah berbicara tentang orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, begitu lembut hadirin. Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadi
wahai hamba-hambaku. Panggilan kepada orang-orang yang senang bermaksiat tadi dipanggil dengan panggilan yang begitu lembut, karena dialah Allah As-Salam, Allah yang mengajak hadir keselamatan kepada siapapun. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ini diantara ayat hadirin ucapan para malaikat ketika nanti masuk ke dalam surga. Makanya tadi kenapa surga itu dinamakan dengan As-Salam. Ini di dalam Al-Quran hadirin, surat Al-Waqi'ah ayat ke-91. Allah berfirman, "Fasalamun laka min ashabil yamin." Keselamatan untukmu min ashabil yamin, karena bagi dari orang-orang golongan-golongan yang kanan. Ini Allah berikan keselamatan kepada orang-orang yang taat. Nah, hadirin ikhwati iman, kalau kata Imam Al-Qurtubi, as-salam itu maknanya 3. Pertama, Allah selamat dari kecacatan dan kekurangan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah sebut as-salam? Allah yang senantiasa memberikan keselamatan kepada umat manusia, makanya Allah disebut dengan as-salam. Yang ketiga, seluruh makhluk itu selamat dari kezaliman Allah. Mustahil Allah menzalimi amal-amal kita, Bapak Ibu semua duduknya di sini sekarang, mustahil Allah sia-siakan amalnya itu. Mustahil Allah menzalimi amal-amal kita. Bahkan bahasa Al-Quran itu, wala yudlamu fatilati, kita tidak akan dizalimi meskipun sebesar fatil. Hadirin, fatil itu kalau ada buah, kemudian di buah itu ada bijinya, di biji itu ada serabutnya kecil. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya fatil. Bapak Ibu semua kalau makan buah mangga, bijinya kemudian ada serabutnya, itu namanya dalam bahasa Arab fatil. Ini indahnya bahasa Al-Quran. Allah tidak akan menzalimi amal kita meskipun amal kebaikan kita sebesar serabut di dalam biji buah itu. Sebesar itu gak akan pernah Allah menzalim. Apalagi amal kita, sholat berjamaahnya, membaca Al-Qurannya, mengajinya, menunggu sholatnya. Ini ada yang tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, ini kewajiban kita ketika kita mengimani as-salam. Beliau mengatakan di dalam kitab Syarah Asmaul Husna ini, yajibu ala man alima anna Allah subhanahu wa salam. Wajib bagi seseorang yang mengetahui bahwa Allah itu as-salam, yas'aluhu salamata fid dunya wal akhirah, kita meminta keselamatan dunia dan akhirat kepada Allah as-salam. Ini cara mengamalkan as-salam, Pak. Karena kita sadar Allah lah yang memberikan keselamatan kita, jasad kita, ruhnya, rezekinya, dunianya, akhiratnya, batin kita, Pak. Karena Allah as-salam, maka kita harus meminta kepada Allah as-salam. Makanya tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam. Hanya darimu keselamatan itu. Amma salamatu dunia, adapun keselamatan dunia, faminha zahirah wa batinah, ada keselamatan zahir. Minta hadirin Bapak Ibu semua, kita agar zahir kita, jasad kita sehat selama-lamanya. Minta kepada Allah agar dihadirkan rezeki-rezeki yang terbaik, diberikan kelimpahan hadirin, kemudahan harta oleh Allah. Itu baru keselamatan zahir. Wal-zahirah, sedangkan keselamatan zahir itu al-afiyah minal alam, seorang selamat afiat dari penyakit, wal asqam wa jami'i ma taqrahuhu nafs minal mihan alladhi ista'adha bihan nabi. Begitu pula kita meminta keselamatan dari berbagai ujian, musibah, kecelakaan, kesedihan, masalah. Karena dialah Allah as-salam, minta kepada Allah yang memberikan keselamatan itu. Wa ammas salamatul batinah, adapun keselamatan secara batin, fi dunya fasalamatu dinika, keselamatan agama kita. Minta pula kita, ya Allah selamatkanlah, ya Allah Engkau as-salam. Nah, ini hadirin Bapak Ibu semua, ini cara mengamalkan as-salam. Ketika kita meminta keselamatan dunia dan akhirat kita, sebut nama Allah ini, Pak.
Assalam, ya salam. Ya Allah, Engkau yang memberikan kesejahteraan dan keselamatan. Hadirkan keselamatan untuk zahir dan batin saya, agama saya, keyakinan saya. Hindarkan saya, ya Allah, dari kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, segala hal perkara, dari syahwat dunia yang merusak, dari syubhat-syubhat agama yang merusak. Karena dialah Allah As-Salam. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, dan ini antara makna yang paling pentingnya di ketika kita sadar bahwa Allah lah Dia As-Salam yang memberikan selalu keselamatan kepada kita, maka teladanilah sifat Allah ini sebagaimana Allah senantiasa menyebarkan keselamatan kepada hamba-hambanya. Begitu pula andaikan kita ingin dekat kepada Allah As-Salam, andaikan kita ingin masuk surga dari salam, maka jadilah kita menjadi orang-orang yang menyebarkan pula keselamatan, kesejahteraan kepada orang-orang. Makanya Nabi ini ketika Nabi mengatakan siapa orang muslim itu, Nabi lihat tadi definisinya begitu praktis sekali Pak. Ketika ditanya orang muslim itu siapa, mungkin orang mengira Nabi ketika ditanya siapa muslim itu, mereka yang bersyahadat, mereka yang sholat, mereka yang saum, mereka yang zakat, mereka yang sedekah. Tapi Nabi mengatakan siapa muslim itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang orang-orang muslim lainnya merasa selamat tadi dari keburukan lisannya dan tangannya. Bapak Ibu subhanahu Allah, andaikan kita ingin disambut oleh Allah As-Salam di dalam surganya dari salam, maka jadilah hadir kita menjadi orang-orang yang selamat dalam lisan kita dan tangan kita. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, mereka merasa nyaman, aman bersama kita, Pak. Mereka mendapatkan kesejahteraan. Hatta bahkan orang kafir sekalipun hadirin, kita bertetangga dengan orang kafir sekalipun, Al-Quran memerintahkan, perhatikan ini surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang hadirin kepada kita berhubungan baik dengan orang-orang kafir selama mereka tidak memusuhi kita, membahayakan kita. Al-Quran bahkan memerintahkan kita kepada orang-orang non-muslim itu untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baiklah kepada mereka dan berbuat adillah kepada mereka. Kata bir, kata para ulama, dari antabirru, bir itu dalam bahasa Arab itu kebaikan apapun yang memang kita sadar, apapun itu makna kebaikan. Kita memberi hadiah, kita menyapa, kita bertanya, seperti halnya. Makanya Nabi SAW tetap menganjurkan kita berbuat baik kepada tetangga kita, meskipun tetangga kita orang-orang kafir sekalipun. Nabi SAW bertetangga dengan orang-orang Yahudi baik sekali, Pak. Imam Hasan Al-Basri bertetangga dengan orang Yahudi baik sekali. Imam Hasan Al-Basri dulu ya pernah saya ceritakan hari ini. Imam Hasan, Pak, bertetangga dengan orang Yahudi baik sekali. Sampai Imam Hasan sakit, Pak, orang Yahudi itu datang ke rumah Imam Hasan menjenguk Imam Hasan. Kadang Bapak Ibu semua, tetangga kita, jangankan Yahudi, yang Muslim aja gak jenguk kita, Pak. Orang Yahudi datang ke rumah Imam Hasan, menjenguk Imam Hasan, Pak. Masuk ke dalam kamarnya, kemudian orang Yahudi itu melihat di kamar Imam Hasan itu ada aliran air, Pak, masuk hadirin ke dalam kamar Imam Hasan Al-Basri. Kata orang Yahudi itu, Hasan, kenapa engkau tidak betulkan kamar itu? Engkau sakit. Apa kata Imam Hasan, Pak? Saya sudah lama ingin berkata ini tentang hal itu kepada dirimu. Aliran air itu berasal dari aliran air rumahmu. Saya tidak berbicara itu khawatir saya menyakiti perasaan dirimu. Imam Hasan menyembunyikan saluran air yang masuk ke dalam kamarnya. Dia bersabar terhadap itu karena khawatir menyinggung tetangganya, meskipun tetangganya orang Yahudi. Imam Hasan Al-Basri. Sampai orang Yahudi itu, kamu bertahun-tahun bersabar tidak berbicara tentang itu kepada diriku.
Sampai orang Yahudi itu terenyuh betapa indahnya akhlak Imam Hasan Al-Basri dari didikan agamanya Islam. Di depan Imam Hasan Al-Basri orang Yahudi itu kemudian, Hasan, mulai hari ini saya berikrar masuk ke dalam agama dirimu. Kemudian orang Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Imam Hasan Al-Basri karena kebaikan akhlak. Bapak Ibu subhanahu Allah, orang yang beriman kepada As-Salam, dia akan menyebarkan keselamatan, kesejahteraan, kebaikan meskipun kepada orang-orang kafir sekalipun, apalagi kepada orang-orang sesama beriman, Pak. Orang-orang sesama muslim, dia pasti akan menyebarkan kebaikan-kebaikan itu. Hadirin, ini konsep yang luar biasa dari agama kita. Hadirin, kenapa agama kita dinamakan dengan As-Salam? Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, absyus salam, sebarkanlah salam. Lihat, ucapan assalamualaikum itu maknanya luar biasa. Hadirin, maknanya luar biasa, filosofinya maknanya luar biasa. Kita ingin mengenalkan bahwa kita hadir tidak akan membahayakan orang lain, bahkan menyakiti sedikit pun orang lain. Assalamualaikum, kita hadir melalui agama kita yang bernama Islam. Assalamualaikum, kita hadir karena kita sedang beriman kepada zat yang bernama As-Salam. Assalamualaikum, kita sedang menghadirkan bahwa kita, tujuan kita itu adalah akhir nanti surga kita yang bernama Darussalam. Afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan untuk orang lain. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu wan nasu min niyam, salatlah ketika orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bissalam, kata Nabi, kalian semua akan masuk surga bissalam, dengan keselamatan. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, nah, seminimal-minimalnya, andaikan kita tidak bisa banyak memberikan kebaikan kepada orang lain, minimal hadirin, jangan sedikit pun kita mengganggu dan menyakiti orang lain. Ketika kita tidak bisa berbuat banyak seperti Imam Hasan Al-Basri banyak memberi hadiah kepada orang meskipun orang Yahudi, jangan sedikit pun hadirin kita pernah menyakiti orang lain. Karena orang yang beriman kepada As-Salam, dia akan berikrar dirinya tidak akan sedikit pun tangan ini menzalimi orang lain. Dia akan beriman seperti itu hadirin. Makanya Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan apa yang disebut dengan akhlak yang baik itu. Beliau mengatakan seperti ini, sederhana: kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Orang yang sudah memiliki akhlak yang baik itu, pertama, kaful adha, dia sampai kapanpun tidak akan pernah menyakiti orang lain. Lisannya dia tidak akan merendahkan, menyinggung, apalagi merendahkan tukang ST, gak akan. Lisannya gak akan menyakiti, tangannya tidak akan menzalimi, bahkan hatinya sekalipun, jangankan lisan, hatinya pun tidak akan pernah berburuk sangka, dendam, iri. Hatinya pun bersih dari menganggap orang lain rendah, menuduh orang lain. Hatinya bersih sekali. Kaful ada wa badlun nada. Orang yang beriman kepada As-Salam, akhlaknya dia senang memberi kepada orang lain. Itu akhlak yang baik, kata Imam Hasan. Dan yang terakhir, wa talaqatul wajhi, dia senang menampakkan wajah yang ceria kepada orang lain. Hari ini Bapak Ibu subhanahu Allah, nah inilah makna As-Salam. Ini makna yang begitu luar biasa. Andaikan kita beriman, jangankan beriman kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam saja kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai prinsip kehidupan kita. Makanya wajar andaikan kata Nabi, siapa saja yang mempelajari Asmaul Husna, 99 nama Allah, man ahsaha dakhala jannah, dia pasti akan masuk surga. Karena jangankan 99 nama itu kita terapkan dalam kehidupan kita, satu nama saja hadir kita terapkan, itu jadi kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin pada Bapak Ibu semua pada suku kali ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Nah, al-mu'min, makna yang nama dan sifat Allah yang lain. Insyaallah kita akan hadirkan kembali hadirin dan memahami sifat Allah yang lain.
Baik Bapak Ibu semua, semoga jadi keberkahan untuk kita semua, jadi kekuatan iman kita. Hadirin, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami